Pemirsa, barangkali Anda sering mendapat tawaran untuk membeli produk berbasis syariah. Di antaranya adalah asuransi syariah. Nah, sebetulnya apa keunggulannya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Ibu Yeti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Andra. Oke, Bu Yeti, barangkali bisa dijelaskan kenapa kita harus memilih produk yang dengan memiliki prinsip syariah seperti asuransi syariah ini, Bu? Asuransi syariah pada dasarnya diawali dengan niat untuk tolong-menolong. Sehingga kalau pertanyaan kenapa kita harus punya gitu, karena kalau yang untuk asuransi syariah ini tentu saja ini adalah produk asuransi yang sesuai dengan kaum muslimin yang inginkan karena sesuai dengan ajaran yang diterapkan dalam Quran dan hadis. Ya. Tetapi kalau ini juga dibeli oleh bukan muslim juga bukan masalah, karena di dalam asuransi syariah ini kita lakukan dengan prinsip risk-sharing, berbagi risiko di antara para pemegang polis. Jadi tanpa batas siapa saja boleh menjadi pemegang polis syariah. Ya, keunggulannya apa sih yang dimiliki asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional lainnya? Sisi pengelolaan risikonya. Kalau yang konvensional adalah mentransfer risiko dari para pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Kalau di asuransi syariah berbagi risiko di antara para pemegang polis sehingga satu sama lain saling membantu. Itu tadi yang dikatakan risk sharingnya ya, Bu? Risk sharingnya di situ, betul. Oke, kalau kita lihat yang dimaksud kan tadi prinsip tolong menolong. Barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut. Prinsip tolong menolong ini pada akhirnya terkumpul dananya kemana dan bagaimana? Iya. Dari tolong-menolong awal tadi, dengan cara menyisihkan sedikit dananya, kita sebut dengan dana tabaru. Dana tabaru ini adalah dana yang akan menjadi sumber pembayaran klaim yang dikumpulkan di dalam satu fund. Dana ini adalah dana para pemegang polis, jadi bukan punya perusahaan asuransi pengelola, juga bukan milik salah satu pemegang polis, tetapi milik seluruh pemegang polis. Bedanya kalau di asuransi konvensional bagaimana? Kalau di asuransi konvensional, dana yang dibayarkan atau premi yang dibayarkan menjadi milik perusahaan asuransinya sendiri, begitu. Sehingga ketika terjadi klaim, perusahaan asuransi wajib menanggung klaimnya. Kalau di syariah, yang menanggung klaimnya adalah para pemegang polis melalui dana tabaru tadi. Sebetulnya produk asuransi syariah itu apa saja sih, Bu? Apakah sudah mencakup seperti asuransi konvensional, ada asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, dan sebagainya? Mirip tidak? Alhamdulillah, asuransi syariah walaupun masih relatif baru di Indonesia, tetapi produk yang dikeluarkan sudah sangat variatif. Tentu saja ini untuk memenuhi kebutuhan para pemegang polis atau para nasabah, bisa diperuntukkan untuk dana pendidikan, atau barangkali mau mempersiapkan masa pensiun dengan produk-produk dari asuransi syariah, atau misalnya hanya sekedar untuk proteksi saja, atau katakanlah saya butuh sekali nih untuk proteksi kesehatan, bisa nggak sih asuransi syariah memberikan proteksi tersebut? Itu juga bisa. Jadi sudah cukup variatif yang saat ini ada ditawarkan ya, Bu. Betul. Ya. Baik, kalau perhitungan preminya jika kita bandingkan dengan asuransi konvensional itu seperti apa? Karena relatif masih baru asuransi syariah, maka preminya sama dengan yang asuransi bukan syariah. Tetapi keunggulannya yang lain adalah barangkali karena dari asuransi syariah ini nilai tabaru yang makin membesar di kumpulan tabaru tadi, itu sangat memungkinkan di kemudian hari nanti memberikan produk yang lebih featuresnya lebih baik, atau mungkin preminya yang lebih kompetitif, tergantung dari apa yang akan memberikan manfaat lebih bagi para pemegang polis asuransi syariah. Kalau dana tabaru yang terkumpulkan ternyata lebih kecil dibandingkan dana yang harus dikeluarkan untuk membayar klaim, lalu bagaimana, Ibu? Itu pasti insya Allah dibayarkan. Kenapa? Manakala defisit di dana tabaru, si perusahaan asuransi pengelolanya akan memberikan dana talangan, sehingga hak para pemegang polis itu dapat diutamakan. Itu hanya dana talangan ya, Bu? Betul. Nanti harus dikembalikan lagi atau bagaimana? Betul, pada saat nanti dana tabarunya bertambah, maka dana talangan ini akan dikembalikan kepada pengusaha atau perusahaan asuransi yang mengelolanya. Baik, Ibu Yeti, terima kasih sekali atas informasinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini, pemirsa. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih.